Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfakor dengan NIM 114240036 dari TL24 asal Bekasi. Sedikit menjelaskan mengenai praktikum geomorfologi di acara yang ketiga ini, yaitu bentuk lahan struktural asal proses. Jadi pada praktikum ini terdapat dua daerah penelitian, yaitu di daerah Kecamatan Sri Mulyo, Kabupaten Bantul, dan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Barat. Nah, jadi di peta daerah Bantul ini yaitu peta mata air, yaitu kenapa bisa terdapat mata air di situ karena setelah diteliti lagi ternyata terdapat dua sesar, yaitu sesar mendatar dan sesar normal. Nah, bagian mata air ini terdapat di sesar normal, atau di dalam keterangan ini dapat dilambangkan DU, yaitu down dan up. Nah, kenapa di bagian up? Karena mata air ini bisa naik akibat pengaruh dari struktur geologi tersebut. Dan untuk sesar mendatar ini bisa dilihat dari peta dasar, yaitu karena terdapat sungai yang tiba-tiba membelok. Hal tersebut diakibatkan oleh struktur geologi yang berupa sesar mendatar. Nah, untuk selanjutnya pada peta daerah Cimenyan Bandung atau Kabupaten Bandung Barat ini terdapat peta kemiringan lereng, yaitu berupa di peta dasar tersebut bisa dilihat dari konturnya terdapat daerah yang memiliki kontur yang renggang dan kontur yang rapat, serta kontur yang sangat rapat. Jadi bisa dikategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama ini dalam kontur yang renggang ini memiliki bentuk lahan ketinggian yang agak curam atau di dalam keterangan ini berwarna jingga. Lalu yang kedua terdapat kontur yang cukup rapat atau memiliki ketinggian yang curam maksudnya, maaf. Dan untuk kontur yang terakhir ini terdapat di lereng atau di gawir sesarnya, sehingga memiliki ketinggian yang sangat curam. Lalu terdapat juga peta gawir sesar. Nah, peta gawir sesar ini bisa ditemukan pertama itu dianalisis dari konturnya. Nah, dari kontur ini dari peta dasar kontur ini bisa dilihat kontur tersebut memiliki kerapatan yang sangat rapat, sehingga bisa dilihat dari peta citra juga bahwa lereng tersebut memiliki ketinggian yang cukup ekstrim di bagian utaranya. Nah, di bagian selatan ini bisa dilihat dari peta citra ini memiliki agak landai dibanding yang sebaliknya. Nah, maka dari analisis tersebut bisa dilihat bahwa pada daerah tersebut ini terdapat gawir sesar. Nah, untuk kenapa pada bidang teknik lingkungan perlu mempelajari hal ini, karena hal ini penting terutama pada hal untuk konservasi air dan mitigasi bencana. Sebelum kita melakukan perencanaan suatu daerah misalnya untuk pemukiman, ini kita perlu mengetahui di daerah tersebut itu memiliki struktur geologi yang seperti apa, sehingga ditakutkannya kedepannya apabila daerah tersebut telah dibangun, misalnya pemukiman, maka terdapat bencana sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Nah, jadi kalau pada sesar di daerah Bantul dan sesar di daerah Lembang ini di daerah Bantul ini bisa dibilang sesar opak, yang dimana sesar ini sangat berpotensi gempa dan longsor. Begitu juga pada sesar Lembang, yang dimana sesar ini juga bisa terjadinya gempa bumi, sehingga perlu mitigasi bencana untuk keberlanjutan ke depannya. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.